Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Wa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillah dengan taufik inayah dan maunah dari Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur Quran kita, melihat kajian tafsir surat Toha ayat yang ke-48 dan seterusnya, yang insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi dalam dialog pembuka kita, bahwa ke depan ini kajiannya adalah dialog langsung, komunikasi langsung antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, dan ini menjadi satu bentuk pelajaran buat kita, juru-juru dakwah, pendakwah, atau orang yang mengerti akan kewajibannya sebagai seorang muslim juga harus berdakwah, karena bukan hanya tugas seorang dai, tugas seorang mubaligh, tugas seorang penceramah yang menjadi dai. Setiap kita akan menjadi dai, dan sebetulnya yang namanya dai adalah siapapun kita yang sudah berada di atas kebenaran dan menyadari bahwa dia pun berkewajiban menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan caranya, entah cara secara lisan, entah cara dengan menunjukkan akhlak, perilaku, ya, yang disebut dengan dakwah bil hal. Jadi bukan dakwah bil lisan semata, bukan dakwah hanya dengan lisan semata, tapi dakwah dengan perilaku, dengan akhlak, yang akhirnya membuat orang tertarik dengan Islam ini. Baik, ayatnya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna qad uhiya ilaina annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Sadaqallah. Ayat ini kita baca sampai dengan ayat 56, tapi kita lihat nanti bagiannya sampai dengan ayat berapa. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya akan coba sedikit berubah metode penyampaian saya. Saya akan baca sedikit-sedikit, nanti barangkali coba saya buka kesempatan untuk semacam dialog singkat tentang apa yang kita bahas. Nah, baru saya lanjut. Ayat ini kalau kita lihat dari ayat 41, ketika Allah mengatakan wastona'tuka li nafsi, dan kami telah memilih engkau wahai Musa untuk menjadi diriku, maksudnya untuk menjadi wakilku, yang buat kita umat ini supaya kita paham kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bagaimana Nabi Musa dipilih Allah berdakwah kepada Fir'aun, kita pun umat Islam dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya berdakwah untuk seluruh umat manusia. Karena hanya manusialah yang diberikan oleh Allah akal
membuat mereka bisa berpikir, bereksplorasi, menggali hal-hal, berwawasan, berpengetahuan yang luas, yang dengannya mereka dapat memaksimalkan makhluk-makhluk hidup yang lain untuk berfungsi sebagaimana mestinya mereka Allah ciptakan. Hanya manusia yang bisa menjadikan tumbuh-tumbuhan, tanaman, bumi ini, matahari, langit, ya segala macam bentuk fenomena alam atau alam-alam isinya ini semua, termasuk yang hidup, ya hewan-hewan, binatang yang jinak maupun binatang yang buas, semuanya Allah ciptakan, semua akan menjadi satu ekosistem yang baik dalam kehidupan ini, dan itu yang bisa mengatur hanya umat Islam, hanya manusia, hanya manusia yang Allah pilih sebagai khalifahnya. Dalam konteks Fir'aun ini, Nabi Musa diperintahkan menghadapi Fir'aun. Ya. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tahdiya fi dzikri. Berangkatlah engkau wahai Musa dan saudaramu, ya. Tunjukkan ayat-ayat yang aku telah berikan kepadamu, walaupun itu cuma 2 baru itu waktu itu, yaitu tongkatnya berubah menjadi seekor ular dan tangannya kalau dimasukkan ke dalam badan bajunya itu ada cahaya putih dalam tangannya. Wala taniya fi dzikri, jangan pernah bosan untuk selalu ingat kepadaku. Ini pun menjadi bekal buat kita para pendakwah, apapun yang terjadi jangan lupa ingat kepada Allah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kepada Fir'aun, dia sosok yang melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun ucapan-ucapan yang lembut, ucapan yang santun, yang baik. Barangkali dengan cara penyampaian yang baik itu dia akan menjadi orang yang sadar, ingat, ya, dan ada rasa takut yang ada pada dirinya muncul. Ya. Sebagai manusia ada rasa takut kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih perkasa, dan itu adalah disadari oleh Firaun adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang muncul secara baik dalam hatinya. Qala, sampai Nabi Musa berkata dan Harun, ya, saudaranya itu, karena menghadapi Firaun yang besar ini, yang juga besar ya dalam konteks ini, dia mengatakan Rabbana inna nakhafu an yafruḍa 'alaina aw yatgha. Tuhan kami khawatir nanti Firaun akan menyiksa kami. Dia berbuat melampaui batas, dia akan kasar, dia akan bengis, dia akan kejam, dia zalim. Kami baru menyampaikan satu patah dua kata, baru ngomong, mungkin kami sudah disembelih, mungkin kami sudah dihukum. Nah, itu kira-kira kasarnya. Ya. Kemudian Allah bilang, qala la takhafa, jangan takut kamu berdua. Kamu berangkat itu atas pilihanku. Nah, jadi Allah yakinkan dirinya. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Firaun itu bisa berbuat apapun kepadamu, itu karena izinku. Nah, itu seolah-olah begitu. Jadi jangan khawatir kalau kamu mengatakan berangkat. Ini beda dengan kalau kita berangkat, diutus oleh komandan, berangkat. Aku jamin kau selamat. Nah, itu memang masih belum tentu. Ya. Tapi kalau berangkatnya atas perintah Allah, Allah mengatakan, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa dan Harun tidak ditinggalkan Allah. Asma'u wa ara, kata Allah. Aku dengarkan apa yang terjadi dialogmu dengan Fir'aun. Wa ara, aku akan lihat apa yang terjadi antara engkau ketika menghadapi Fir'aun. Fa'tiyahu, pokoknya datangi dia. Datangi Fir'aun. Faqula, ucapkan kepada Fir'aun oleh kalian berdua, Nabi Musa dan Harun, yang bisa berbicara lebih lancar. Ya, Nabi Musa walaupun nggak bicara lancar, tapi disuruh bicara juga. Makanya bunyinya faqula. Sampaikan kepada mereka oleh kalian berdua, inna rasula rabbika, bahwa kami berdua adalah utusan Allah Tuhanmu, hai Fir'aun. Jadi bukan utusan Tuhan kami, bukan aku adalah utusan Allah, aku adalah utusan Tuhanku, bukan, tapi aku adalah utusan, kami berdua adalah utusan Tuhanmu, hai Fir'aun. Itu begitu. Lalu kemudian
Fa'arsil ma'ana Bani Israel, maka bebaskan Bani Israel. Kirim mereka untuk menjadi orang yang tidak engkau paksa, engkau zalimi lagi. Jadikan mereka orang-orang merdeka. Wala tu'adzibhum, dan jangan pernah menyiksa mereka lagi. Jangan menzalimi mereka lagi. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbika, karena sesungguhnya kami berdua ini mendatangimu dengan tanda-tanda kebesaran Allah Tuhanmu. Tuhanmu wahai Fir'aun. Wassalam ala man ittaba'al huda. Semoga ada keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk yang benar ini. Maksudnya, Nabi Musa disuruh oleh Allah mengucapkan kata-kata di akhir bahwa keselamatan itu yang dekat dengan Allah. Ada pada orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Ada pada orang yang mau hidup tunduk kepada Allah. Yang tidak, tentu sebaliknya. Walassalama alaihi. Gak ada keselamatan, ketenangan, jaminan kehidupan yang baik bagi mereka yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lihat di sini Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah berangkat dengan membawa persiapan yang isinya diantaranya adalah dialog. Yang dialog itu adalah dialog yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu berbicara dengan jelas, dengan santun, bukan bicara dengan kasar, bukan bicara dengan kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang kasar, yang tidak jelas. Jadi kata-katanya jelas, ucapannya santun, kemudian ucapannya mungkin keras tapi tidak kasar, ya, ucapannya bersifat mengingatkan gitu, bukan sekedar tunjuk-tunjuk gitu, tapi mengingatkan, ya, itu begitu. Nah di sini tergambar dalam kalimat-kalimat dialog yang tadi di ayat-ayat sebelumnya yang tadi kita baca, ya. Nah kemudian kita lihat bahwa ketika itu Allah menjamin, ya, kepada Nabi Musa dan Harun bahwa mereka tidak sendirian berdua, tidak hanya berdua saja. Ketika Allah katakan la takhafa innani ma'akuma asma wa ara, itu maksudnya adalah ana ma'akuma bin nasrah wal aun. Aku bersama engkau wahai Musa dan Harun dengan jaminan pertolongan, jaminan keselamatan, jaminan bantuan, ada backup. Nah gitu. Kami membackup wahai Musa dan Harun, itu begitu. Asma' jawabahu lakuma. Aku akan dengar apa jawaban Fir'aun kepada kalian berdua. Kalau itu membahayakan dirimu, membahayakan nyawamu, aku akan segera melindungimu. Itu seolah-olah seperti itu, ya. Wa man kana Allahu al-qawi al-jabbar ma'ahu fala yakhafu min ahadin fil ard. Karena barang siapa yang selalu menjadikan Allah yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha kuasa itu selalu ada dalam hati dan jiwanya, ada selalu dalam pikirannya, maka orang itu tidak akan punya lagi rasa takut kepada siapapun di muka bumi ini. Ya. Itulah yang dimotivasi oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun waktu itu. Ya. Dalam kalimat fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wala tu'adzibhum. Itu begitu. Lalu kemudian pada ayat ini baru kita mulai. Allah mengatakan inna qad uhiya ilaina annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Ini diminta oleh Allah Nabi Musa dan Harun menyampaikannya. Inna qad uhiya ilaina. Di pembukanya kalimat itu adalah kami berdua ini adalah sosok yang mendapat wahyu, ya, diwahyukan kepada kami bahwa azab Allah itu akan mengenai orang yang mendustakan agama ini, orang yang mendustakan dari keyakinan beribadah hanya kepada Allah, dan orang yang menentang atau berani kepada Allah. Kami disuruh menyampaikan itu, bahwa wahyu kepada kami berdua, isinya salah satu yang utamanya adalah bahwa azab Allah akan mengenai siapapun yang berani kepada Allah. Siapapun yang menempati posisi kekuasaan Allah, sehingga dia berlaku semena-mena kepada siapapun yang di bawahnya,
apakah itu rakyatnya, apakah itu budak-budaknya, apakah itu orang-orang yang dikuasainya lainnya, maka siapapun mereka, maka kami diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa azab Allah akan mengenai orang seperti itu. Tidak disebutkan anal adzaba laka ya Firaun. Azab Allah bagimu wahai Firaun karena engkau jahat kau ini, tidak. Itu beda itu. Jadi dia katakan azab Allah itu akan kena kepada orang yang berani menentang Allah. Sebagaimana tadi ucapan salam di ujung kalimat itu tadi, wassalamu ala manittaba'al huda. Kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan-kebaikan bagi mereka yang mau mengikuti petunjuk Allah. Bukan dikatakan salam, ya salam untuk kami saja umat Islam. Yang lain tidak begitu. Tapi salam untuk siapapun yang mau mengikuti agama Islam ini. Sebaliknya, ketika berkata tentang azab, azab itu hanya mengenai orang yang menentang, orang yang melawan, orang yang durhaka. Orang yang tidak menentang, ya, itu tidak akan mendapatkan azab. Jadi lihat dirimu, posisi di mana? Posisi yang menentang atau posisi yang taat? Kalau posisi yang ikuti petunjuk, engkau akan selamat. Tapi kalau posisi yang menentang, maka engkau akan mendapatkan azab dari Allah. Sampai akhirnya Fir'aun bertanya lebih lanjut, "Famar rabbukuma ya Musa?" Fir'aun berkata seolah-olah begini, "Man hadar rabbu alladzi tad'uni ilaihi ya Musa?" Hai Musa, siapa sih Tuhanmu itu yang meminta dirimu untuk menyampaikan hal ini kepadaku? Itu Fir'aun sampai ngomong begitu. Ya Musa, siapa sosok Tuhanmu yang engkau mengajak aku agar aku mentaati Tuhanmu itu? Siapa sih Tuhanmu itu? Fa inilah a'rifuhu. Aku nggak tahu siapa Tuhanmu itu. Nah, itu biasa itu. Dialog orang yang menentang, dia berpanjang kata. Kalau orang-orang ya kita pada umumnya mengatakan begitulah. Berpanjang kata, sebetulnya dia tahu dia menentang. Dia tahu Tuhan Nabi Musa itu adalah Tuhan yang dia lawan. Tapi dia tidak mengatakan, panggil Tuhanmu sini. Dia juga berusaha memposisikan diri seolah-olah dia di atas kebenaran. Ini luar biasa ini dialognya. Jadi dia bilang, Musa, Tuhanmu itu siapa? Kok mengajak engkau untuk aku beribadah kepadanya, agar aku tunduk kepadanya? Siapa sih Tuhanmu? Aku nggak kenal, aku nggak tahu. Nah, jadi seolah-olah yang terjadi Nabi Musa sedang menghadapi orang yang tidak tahu. Gitu. Padahal ini adalah orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang sudah tahu perbuatannya adalah menentang. Walam yakul man rabbi li ghayati utuwihi. Dia Firaun nggak bilang begini, siapa sih Tuhanmu yang berani mengatakan aku ini adalah melawannya, aku ini menentang dia. Wa nihayatu tughyanihi bal adhafahu ila Musa wa Harun. Qala. Akhirnya Allah berikan dialog yang positif pula kepada Nabi Musa dan Firaun untuk mengatakan kata-kata yang bisa menyentuh hati Firaun. Dikatakan begini. Jawabannya, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami itu yang mengutus kami itu adalah Tuhan yang memberikan kepada segala sesuatu makhluk yang diciptakannya sebuah penciptaan yang sempurna sehingga mereka bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Menciptakan manusia, disempurnakan keberadaannya. Menciptakan alam, disempurnakan keberadaan alam. Menciptakan binatang, disempurnakan keberadaan hewan atau binatang itu. Menciptakan tanaman, disempurnakan penciptaan tanaman-tanaman itu. Jadi kata-kata Nabi Musa tajam, ya, tapi santun. Dia katakan, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan penciptaannya sehingga sesuatu itu berfungsi sebagaimana mestinya. Karena Allah tuntun, Allah bimbing, Allah kasih hidayah kepada penciptaannya itu. Jadi, Rabbuna alladzi abda'a khalqa kulli syai'in. Allah Tuhanku adalah zat yang mengadakan semua penciptaan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, tsumma hadahu, kemudian menuntun makhluk yang diciptakan itu limana fihi wa masalihihi, untuk menjadi sesuatu yang memberikan manfaat bagi sekitarnya, bagi dirinya, bagi lingkungannya.
Ya. Wa hadzal jawab fi ghayatil balaghah wal bayan. Inilah jawaban yang menunjukkan kalimat ada nilai balaghah dan bayan. Nilai balaghah itu sampai ke jantung dan otaknya Fir'aun, bayan jelas terang dalam keilmuan Fir'aun. Itu begitu. Kemudian liikhtisarihi wa jam'ihi li jami'il kainat wal makhluqat. Bayangkan, Nabi Musa menyebutkan sebuah kalimat seluruh penciptaan yang ada. Nah, itu begitu. Jadi secara nggak langsung engkau sendiri, wahai Fir'aun, Allah ciptakan sempurna. Nah, yang menciptakan engkau adalah Tuhan yang mengutus aku ini. Itu seolah-olah begitu. Allah itu menjelaskan kepada Fir'aun dengan kalimat yang disampaikannya oleh Nabi Musa ini kepada Fir'aun bahwa Tuhannya atau Tuhan kami, kata Nabi Musa secara langsung, adalah Tuhan yang memberikan kepada penciptaannya, makhluk yang diciptakannya, kesempurnaan penciptaan, yang penciptaan itu kemudian makhluk yang diciptakan itu dituntunnya untuk menuju kepada tujuan penciptaan. Nah, itu nanti kita manusia yang akan lebih mendapatkan tugas dari Allah menyempurnakan tugas-tugas manusia itu. Walaupun Allah sendiri sudah memberikan kesempurnaan pada semua makhluk yang diciptakannya. Sebagaimana kita lihat, ya, misalnya, ya, faqad a'tal ain ma yuwafiq al-absar. Allah ciptakan kita mata yang bisa berfungsi untuk melihat. Wal udhun ma yunasib al-istima'. Ya. Allah ciptakan kita pendengaran yang bisa berfungsi untuk mendengar betul. Telinga untuk mendengar betul dengan baik. Wal yad wal rijl ma yunasib al harakah wal qiyam wal qu'ud. Allah ciptakan kita tangan, kaki. Hal ini untuk membuat kita bisa bergerak, ya, bisa berdiri, bisa duduk. Duduk, diri, berbaring, semua dengan sempurna. Itu demikian. Wa ja'ala likulli udwin fil jasad ma yulaim wazifatahu. Allah jadikan semua anggota-anggota tubuh kita yang lain, bahkan yang di dalam, yang menjadi sel-sel, yang menjadi paru, jantung, semua sebagai sebuah sistem dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa itu adalah makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan saling hidup berintegrasi dalam satu sistem. Istilahnya kita manusia adalah satu manusia. Tapi secara tidak sadar, sebetulnya di dalam tubuh kita ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Ada jantung, ada paru, ada sel-sel, ada darah, ada otak, ya. Kemudian ada usus, ya. Ada tempat untuk menyerap, ada tempat untuk merekatkan, ada tempat untuk melonggarkan, ya. Ada tempat untuk menghancurkan, ya. Ada tempat untuk kemudian menghaluskan dan semacamnya. Semua itu adalah masing-masing tubuh manusia berjalan dengan tugas-tugas penciptaannya yang telah Allah ciptakan mereka. Wa hadal makhluqat ila tariqat baqaiha. Allah giring mereka, makhluk Allah ini, menuju tujuan maksimal penciptaannya. Makanya kalau ada orang, maaf, dalam tubuhnya itu dia memasukkan sesuatu yang tidak normal pergerakannya, yang tidak normal perjalanan fungsi organ tubuh kita ini, maka yang terjadi adalah orang itu bisa sakit. Mengapa? Karena dia memaksimalkan kerja otak misalnya, tapi kerja anggota tubuh lainnya lebih lemah. Memaksimalkan kerja jantung, dipompa, dipaksa dengan keras, tapi dia melemahkan kerja organ tubuh yang lain. Memaksimalkan kerja paru, tapi dia semacam tidak sadar mengurangi kerja-kerja yang lain. Padahal mereka itu, makhluk-makhluk ini sudah Allah ciptakan bergerak dalam sebuah sistem. Sistem yang jelas bagaimana pergerakan mereka. Saling, jadi ibarat kayak kita kalau pernah melihat itu di dalam sebuah tayangan, entah di YouTube, entah di mana, itu ada satu gerakan yang berkomposisi, bersistem luar biasa. Jadi gini, ada kayak bola, dilemparkan sekali, begitu bola dilemparkan, dia jatuh, lalu pergerakannya menyentuh yang lain lagi. Lalu pergerakannya menyentuh yang lain lagi.
lalu pergerakan menyentuh yang lain lagi, saling sentuh-sentuh, ujungnya adalah masuk ke dalam lubang secara pas misalnya. Atau ujung-ujungnya lagi adalah ibarat air dalam gelas terisi misalnya. Kan suka kita lihat begitu. Seperti itulah makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan. Dia adalah sebagai sebuah sistem. Itu yang disebut dengan sunnatullah kauniyah. Ya. Dan itu akan menjadi rusak, akan menjadi sakit kalau bahasa kita, kalau terkait dengan anggota tubuh kita. Nah itu Nabi Musa, Masya Allah, menyampaikan kata seperti ini. Dia tidak menganggap Firaun itu bodoh, Firaun itu tidak pintar. Diajak, diposisikan dia orang yang pintar, mungkin bisa berpikir, bisa menganalisa. Nah, itu begitu. Ya. Lalu kemudian setelah itu, ya, baru wala masya'ura Fir'aun bi anna Musa aqama 'alaihi hujjah fil khalqi wat tadbir. Sesudah Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa menyampaikan argumentasi kuat kepadanya soal penciptaan, soal penyusunan, soal manajerial tentang penciptaan itu berjalan sebagaimana fungsinya masing-masing, wal ihkam wal ibda, tentang bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana sesuatu yang diadakan Tuhan itu berjalan, aroda an yujadila fi amril ba'ti wal ma'ad. Fir'aun mencoba melawannya dengan argumentasi yang berbeda. Miring dia. Dia nggak berani ke situ karena dia akan kalah dengan dia dalam dialog soal itu. Dia menyimpang membicarakan sesuatu yang terkait dengan kebangkitan, dengan lahir kembali. Fa'aurada syubhatan wahia. Dia ingin ke sesuatu yang samar-samar gitu. Apa itu? Menarik ini. Fir'aun ngomong begini seolah-olah. In kana ma yaquluhu Musa haqqan, kalau yang Nabi Musa bilang itu benar, segala sesuatu diciptakan menuju kesempurnaannya itu, wa min wujudi ilahin khaliqin, dan kalau betul wujud Tuhannya sebagai pencipta, Tuhannya sebagai qadir, penguasa, Tuhannya sebagai mudabbir yang mengatur, Tuhannya Musa sebagai hakim yang bijaksana, wa qad dallat athara khalqihi wa ibda'ihi ala wihdaniyatihi wa wujudihi. Fa aina hadhihi khalaiq allati madat wan qaradat aina dhahabat. Jadi Fir'aun mencoba berargumentasi dari sisi lain, kalau Tuhannya Musa itu kuasa, Tuhannya Musa itu mengatur, Tuhannya Musa menciptakan, Tuhannya Musa bijak. Sekarang apa? Bagaimana keadaannya? Nah, Fir'aun coba nanya begitu. Aina dahabat? Kemana mereka pergi? Katakanlah maksudnya umat-umat terdahulu. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada orang-orang yang terdahulu sebelum mereka, ada binatang-binatang dulu sebelum mereka. Itu ditanyakan. Wa man kana rabbuha wa lam narha 'adat ilal hayati marratan tsaniyah. Fa kaifa tahya wa fa tuhya wa tukhra. Bagaimana mungkin bisa dibuktikan Tuhan Musa itu adalah yang mengatur semuanya, tapi dia tidak tahu Musa bagaimana umat-umat terdahulu itu sekarang keadaannya. Apa mereka mati sudah hilang? Apa mereka mati ada hidup lagi nanti? Apa mereka nanti akan gimana-gimana? Fir'aun bertanya kepada hal itu. Pertanyaannya adalah, qala fama balul qurunil ula. Hai Musa, apa yang terjadi pada umat-umat yang dulu, yang sudah pernah hidup lalu sekarang tidak ada? Apa yang terjadi pada mereka? Pintarnya Nabi Musa alaihissalam adalah, karena memang Allah bimbing beliau, menjawab apa adanya sejauh pengetahuannya. Dia katakan, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. Bahwa pengetahuan tentang hal itu ada pada sisi Allah Tuhanku dalam kitabnya. Jadi Musa mengatakan itu ada, itu jelas, tapi bukan pengetahuanku, ada di pengetahuan Allah dan jelas tertera dalam sebuah kitab di Lauh Mahfuz itu. Makanya sebelum Allah menciptakan kita manusia,
Semua yang terjadi dalam kehidupan ini sudah Allah ciptakan lebih dahulu dan ada kitabnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu penciptaan manusia setelah Allah menciptakan kitab. Ya, Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah ada. Ya. Kemudian Allah yang menciptakan manusia. Jadi penciptaan manusia setelah keberadaan Al-Quran yang mencatat semua amal perbuatan manusia. Ya, Al-Quran yang kita terima dari Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Al-Quran dalam pengertian yang lebih kecil, yaitu Quran dilalah, Quran sebagai petunjuk yang bertujuan sebagai rambu-rambu jalan buat umat Nabi Muhammad. Tapi Quran dalam arti yang umum, dalam arti yang hakiki, ya itu adalah Al-Quran yang menjadi catatan-catatan perbuatan umat manusia yang Allah sudah tetapkan di sisinya semuanya sampai perbuatan manusia di akhir zaman. Ya. Dan Nabi Musa karena tidak tahu itu, dia hanya mengatakan itu urusan Allah Tuhanku, aku tidak tahu. Tapi ada kata Tuhanku dalam kitab. Itu begitu. La yadhillu rabbi wa la yansa. Di mana dalam kitab itu pasti Tuhanku menulis sesuatu yang benar. Gak mungkin dia salah. Gak mungkin Tuhanku sesat. Dan gak mungkin Tuhanku lupa. Ada yang bagus gak ditulis. Ada yang jelek nggak dihapus, nggak mungkin. Nah itu begitu. Ayub hanya menjawab apa yang ditulis Tuhanku pasti yang terbaik. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru, ya. Dia tidak pernah lupa. Itu jawaban Nabi Musa di ayat 52. Ya. Jadi seorang Fir'aun mengatakan begini, penjelasannya lebih jelas. Fir'aun bilang, mahalu man halaka minal qurunil madiyah. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang sudah hancur itu? 5 lam yub'atu wa lam yuhasabu. Kenapa mereka enggak segera dibangkitkan? Kenapa mereka enggak segera dihisab? In kana ma taqulu haqqan. Kalau yang kamu ucapkan benar, bahwa semua makhluk itu Allah ciptakan sempurna, ada tujuannya, pasti kalau mereka dahulu sudah hancur, sekarang ada dong kelanjutannya. Entah apa dibangkitkan, apa dihisab, apa di apa. Nah, ini Fir'aun mencoba mengalihkan ini kepada sisi lainnya, gitu. Bukan menjawab langsung Allah Tuhan Nabi Musa bisa menciptakan sesuatu sempurna, dia tidak mengatakan seperti apa kesempurnaannya. Dia tidak mengatakan itu. Tapi balik ke belakang, kalau sempurna bisa ini bisa itu dong. Itu begitu. Itu jawaban orang yang berdialog tapi tidak punya ilmu. Itu seperti itu. Dikatakan begini oleh Firaun. Kemudian jawaban Nabi Musa adalah begini. Bi anna ilma ahwali tilkal khalaiq, bahwa ilmu tentang keadaan semua makhluk-makhluk ciptaannya itu inda allamil ghuyub la ya'lamuha illallah. Semua ada pada sisi zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, ya. Di mana hal itu yang gaib itu tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Wahia musattarah indahu fil lauhil mahfuz. Bahwa itu semuanya tertera, tercatat dengan baik di sisinya dalam lembaran yang terpelihara. La yaghibu an ilmihi syai'un minha. Enggak ada sesuatu yang luput dari catatan Allah itu tentang apa yang terjadi, ya. Wala yansaha jalla wa ala, dan dia tidak akan pernah melupakan sesuatu yang penting, ya, akan terjadi. Di annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma, karena dia adalah zat yang meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Jadi dalam banyak hal Allah mengetahui semuanya. Bayyana lahu anna itsbata hadhil ulu fil lauhil mahfuz. Jadi Nabi Musa menjelaskan kepada Firaun sebuah penetapan kata bahwa ilmu-ilmu yang gaib itu ada pada sisi Allah. Apa yang dikatakan Firaun sudah dalam rencana Allah. Kapan akan dibangkitkan mereka? Kapan akan dihisap mereka? Bagaimana keadaan mereka nanti sesudahnya? Itu sudah ada. Tapi aku sebagai makhluk hanya diberitahu sedikit, tidak mengetahui kecuali hanya dia. Dan itu tapi dalam catatannya yang sangat rapi. Laisa lihajatihi ta'ala ilaihi fil ilmi wal hibs. Wa innama kataba yudhhiraha lil malaikah. Allah menuliskan semua ini dalam ilmunya, dalam pemeliharaannya, itu bukan tujuannya untuk dia supaya enggak lupa,
Allah catat supaya para malaikat yang diberi tugas nantinya oleh Allah tahu fungsi-fungsi tugasnya harus apa yang akan dilakukan untuk manusia si A, manusia si B, manusia si C, manusia zaman dulu, manusia zaman ini, manusia akhir zaman, dan seterusnya. Jadi semua catatan-catatan itu sebetulnya untuk kepentingan malaikat supaya mereka bisa melaksanakan tugas itu. Liyazida istidlaluhum bihi ala nuzhihi ta'ala anis sahwi wal ghaflah. Semua ini untuk membuat kita jadi lebih sadar bahwa Allah Tuhan kita itu tidak pernah melupakan apapun yang akan terjadi pada hamba-hambanya dalam kehidupan ini, dan apa yang berlangsung dan apa yang terjadi itu betul-betul semuanya terprogram. Ada sebuah sistem, jadi tidak mungkin orang baik terzalimi, tidak mungkin orang zalim itu dapat reward itu istilahnya, dan tidak mungkin akan terjadi keadaan-keadaan yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam sunatullah kauniyah. Jawaban Nabi Musa berikutnya di sini adalah thumma syara'a Musa yubayyin li fir'auna ad-dalail al-wadhihah. Nabi Musa kemudian menjelaskan kepada Firaun ya argumentasi berikut yang lebih jelas, lebih terang. Ala wujudillahi wa wahdaniyat, tentang keberadaan Allah dan keesaan Allah sebagai zat satu-satunya yang menghadirkan kehidupan di alam ini. Wa athara qudratihi al-bahirah, dan kita bisa lihat bekas-bekas kekuasaannya itu, artinya tanda-tanda kekuasaannya itu ya dalam kehidupan ini untuk membuktikan bahwa dia ada. Allah itu ada, Allah itu mengatur. Ya. Kata-kata Nabi Musa itu berikutnya adalah di ayat 53 ini ya. Sudah tadi sampai ayat 52 ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Ayat 53 mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Allah Tuhanku itu, Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan untukmu ya, Firaun, untuk kami semua, untuk kita semua, bumi sebagai mahdan, bumi sebagai hamparan, tempat berpijak kita. Wasalaka lakum fiha subula, dan Allah menciptakan jalan, lorong-lorong, sesuatu yang bisa dijalani, dilewati. Dari tempat gunung sekalipun ada tapak-tapaknya. Dari tempat bumi yang datar pun ada jalan yang keras yang bisa dilewati. Ada bagian yang lembut, bagian yang cair, bagian yang seperti sawah dan semacamnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah adalah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit, ya. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Lalu dengan sebab hujan yang turun itu, kami, kata Allah, ini dibahasakan di sini kami. Maksudnya kami di sini Allah menciptakan ini semua, diserahkan kepada Nabi Musa, Musa disuruh sampaikan kepada Firaun. Ya. Kami pula lah, kata Allah, yang dengan sebab air hujan itu kami menumbuhkan pasangan-pasangan dari tanaman-tanaman yang bermacam-macam itu, sehingga semuanya menjadi tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Di antaranya ada yang bisa dimakan. Lalu makanya dikatakan kulu war'au, makanlah dari karunia Allah, dari rezeki yang ditumbuhkan dengan sebab turunnya air hujan tadi. Makanlah dari situ. War'au an'amakum, gembalakan ternak-ternakmu, kasih makan rumput mereka, kasih makan daun ini, daun itu, kasih minum mereka, ya, dari apa yang Allah rezekikan kepadamu ini. Karena ada yang kita makan, ada yang dimakan oleh binatang ternak kita semua. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya pada hal yang semacam ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang punya otak. Nuha itu otak artinya. Bagi orang yang punya otak, yang otaknya berpikir, yang otaknya berfungsi, itu bisa menjadi sebab mereka berpikir, meyakini bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Minha khalaqnakum, dari bumi itu, dari tanah itu, kata Allah, kami ciptakan kalian. Dan Allah ciptakan dari tanah, ya. Meskipun kita dari tetes mami, itu asalnya dari tanah maksudnya.
Wa fiha nu'idukum. Dan di bumi itu pula kalian akan mati. Di tanah itu kalian dikubur maksudnya. Kalian akan mati ada di situ. Kami kembalikan. Kalian akan menjadi tanah lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu, bumi itu nanti kalian akan dibangkitkan hidup lagi untuk kehidupan berikutnya. Jadi jawaban omongan Fir'aun tadi tentang umat terdahulu itu terjawab dengan gamblang jelas terang oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Allah menerangkan itu dengan baik kepada Nabi Musa bahwa kamilah yang menciptakan semua itu, kami jadikan bumi ini ya sebagai dataran, kami jadikan bumi ini ada tapak-tapak yang bisa dijalani, kami jadikan air hujan turun, dan dengan hujan turun menjadi tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang dengannya kalian bisa makan, nikmati, dan sebagian kalian berikan kepada binatang ternak kalian, yang nanti karena binatang ternak itu perlu kalian kasih makan, karena kalian akan makan binatang ternak itu, dan seterusnya itu adalah tanda bahwa Allah itu ada. Tanda Allah itu maha kuasa, maha besar. Dari bumi ini pula, yang unsurnya adalah tanah ini, kami ciptakan, kata Allah. Dan di bumi ini pula, kalian akan kami kembalikan. Masuk ke dalam kubur nanti. Dan dari bumi ini pula, kalian akan dikeluarkan, dibangkitkan pada kehidupan berikutnya. Nah, ini luar biasa. Jadi sebagai tanda-tanda pembuktian bahwa Tuhan Nabi Musa itu adalah sosok yang ada, sosok pencipta, sosok yang kuasa. Di sini Allah terangkan nikmat tentang al-ard, bumi, ya, tentang al-matar, hujan, yang dengannya bisa memberikan manfaat banyak, tentang an-nabat, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yang akhirnya untuk kita nikmati, kita makan, bahkan binatang ternak juga makan dari situ. Falhardu hayya'aha lakum lisukna wa zira'ah. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat yang datar untuk memudahkan kalian bertempat tinggal di dalamnya. Kalian juga bersawah, berladang, dan semuanya itu Allah ciptakan sungguh luar biasa semuanya dengan unsur-unsur yang berbeda. Ada bumi bagian sini, itu areanya subur. Allah ciptakan dia, sehingga kalau kita tanam tanaman sesuatu, akan dengan mudah tumbuh kembangnya, berbuah segera, ya, menjadi tanaman yang indah segera, bermanfaat segera. Ada bagian-bagian tertentu yang keras, yang itu justru adalah untuk didiami oleh manusia. Karena tanahnya tidak efektif kalau ditanami sesuatu. Tidak tumbuh dengan baik. Itu semua sudah Allah atur. Dan kita diberi oleh Allah akal. Tapi sayangnya dalam kehidupan dunia modern, umat manusia sekarang ini yang terjadi adalah daerah-daerah yang subur seperti Bekasi, Karawang, sekarang kalau di Jawa sudah mulai juga banyak bagian tertentu, itu sudah dihilangkan fungsinya sebagai tempat yang subur untuk menanam sesuatu. Diganti dengan gedung-gedung, diganti dengan pabrik-pabrik, diganti dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan segala macam. Ya akhirnya ketika membangun bangunan yang baru lagi, terpaksa harus katakanlah menimbun air laut, menimbun ini, menimbun sawah, menimbun itu. Akhirnya yang tadinya mestinya keras bisa untuk bangunan, ya itu tidak ditempati. Yang tadinya sawah untuk kita berfungsi baik untuk tanaman-tanaman kita, malah kita timbun untuk tempat tinggal. Jadi akhirnya di tempat yang subur kita tinggali untuk tempat tinggal, bikin bangunan, pada bermodal besar karena kita harus memberikan timbunan-timbunan, ya urukan-urukan yang banyak. Sementara di tempat yang keras yang mestinya layak untuk kita tinggali, justru di situ kita tidak bertempat tinggal, kita bercocok tanam di situ. Susahnya bukan main untuk bercocok tanam di situ. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan di situ sebetulnya Allah menciptakan sudah dengan sebuah sistem yang sangat adil, luar biasa untuk kehidupan umat manusia. Ya. Wa anzala lahum minas sama'il ma'a. Allah turunkan hujan dari langit. Udban wa furatan. Menjadi sesuatu yang memberikan kehidupan, kesuburan. Ya. Wa min ma'il matar tatakawwal al-anhar wa tafidu wa minha nahrun nil alladhi kana yabkharu fir'aun biqaulihi. Ya. Dari air hujan yang turun itu, di antaranya ada yang sampai bisa membentuk, kalau hujannya jalannya deras besar, membentuk sungai.
Sungai itu terbentuk karena aliran air hujan yang turun dari ketinggian, ya, dari atas. Dia turun, dia cari ke bawah, lalu membuat sungai. Dan di antara sungai-sungai yang tercipta itu ada sungai Nil, sungai yang disebut oleh Fir'aun, ya. Sungai yang dikatakan oleh Fir'aun, wahadihil anharu tajri min tahti, kata Fir'aun. Dan sungai-sungai ini, maksudnya sungai Nil ini, itu adalah mengalir karena kekuasaanku, mengalir di bawah kendaliku, kata Fir'aun. Sungai Nil itu karena dari Allah juga, itu begitu maksudnya. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran di surat As-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 51. Ayat ini itu sampai ayat 55 itu ditutup dengan kalimat, bumi yang kalian tinggali ini, yang tadi Fir'aun nanya, gimana umat-umat terdahulu? Itu cerita umat terdahulu mah cerita cetek, cerita kecil. Cerita besarnya begini. Allah ciptakan kehidupan ini untuk kita manusia. Allah ciptakan alam ini untuk kita manusia. Allah jadikan bumi ini datar, Allah jadikan kehidupan, Allah jadikan turun hujan. Semuanya untuk kita manusia. Nah, tanah yang kita tinggali ini itu punya segala macam bentuk manfaat. Di antaranya tanah tempat tinggalmu itu adalah tanah tempat kamu lahir. Kamu lahir dari situ, dari tanah, dari tetes air mani yang asalnya adalah makanan, yang asalnya adalah tanaman, yang asalnya adalah tanah. Kemudian di tanah itu pula kalian akan dikubur, kalian akan mati, diletakkan di sana. Dan dari tanah itu pula nanti kalian akan muncul keluar dalam kehidupan yang baru. Dia akan begitu kehidupan. Bagaimana kita nanam sesuatu, dia tumbuh, maka kita lahir juga akan tumbuh, dan nanti akan ada saatnya jatuh, dan akan ada saatnya bisa tumbuh lagi. Nah, jadi luar biasa bimbingan Allah kepada Nabi Musa AS untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Fir'aun kepada beliau. Pada ayat yang ke-56 itu dikatakan, ya, walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan, ya, kepada Firaun itu tanda-tanda kebesaran kami semuanya, ya, dijelaskan dengan baik oleh Nabi Musa. Fakadzdzaba, tapi dia terus tetap mendustakan, wa aba, dan dia tetap menolak untuk mentaati ajaran yang dibawa Nabi Musa ini. Dan untuk membuat seolah-olah dia tetap di atas kebenaran, dia mencoba mengalihkan lagi kepada hal lain. Hal lain itu di dalam ayat 57-nya. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Hai Musa, kamu bikin macam-macam kayak begini itu karena kemampuan sihirmu. Apa tujuan kamu adalah ingin membuat kami jadi terusir dari negeri kami ini? Kami ini orang asli Mesir, asli di sini. Engkau pendatang, seolah kayak begitu. Dialihkan kepada yang lain lagi. Apakah tujuanmu melakukan semua ini adalah sihirmu untuk membuat kami keluar dari negeri kami ini sendiri, dari tempat tinggal kami sendiri? Ya, ya. Dia sudah sebetulnya kata-kata ini itu kalau dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan Fir'aun menjawab sesuatu yang menunjukkan kelemahannya. Karena dia tahu Nabi Musa punya kekuatan, punya kelebihan. Maka dia mencoba melawan Nabi Musa dengan mengatakan itu sihir itu kayak orang kalau sudah kalah itu mengatakan itu pasti ini tuh udah sihir itu, udah yang aneh-aneh itu pasti akan begitu. Nah, itu yang dituduhkan oleh Firaun kepada Nabi Musa. Maka dia mencoba melawan dengan begini. Falana'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Maka nanti kami pun akan mendatangkan tukang-tukang sihir kami yang jago-jago, lebih jago darimu, akan kami tunjukkan. Jadi istilahnya Fir'aun itu ketika sudah terpojok dengan hujah yang rasional, hujah yang masuk akal itu, dia mencoba akhirnya kamu teroris, nah, kayak gitu kalau zaman sekarang. Kamu ini orang jahat, kamu ini tuduhan yang lain-lain. Karena sudah nggak bisa berargumentasi. Nah, akhirnya dia seperti itu.
Jadi dia mencoba mengalihkan ini kepada padahal itu menunjukkan kelemahannya sudah. Nah, dia itu karena sudah ke pojok gitu udah bilang ini sihir ini pasti ini. Nabi Musa pasti ada jinnya ini, ada setannya ini, ada kayak kayak begitu. Persis seperti orang eh, zaman sekarang penguasa kalau adu argumen kalah ya, maka mereka akan akhirnya menuduh umat ini sebagai teroris, umat ini sebagai orang yang mau membuat makar, ingin umat ini pengen bikin onar, ini pengen bikin itu, dialihkan ke situ. Padahal kita bukan tujuannya buat onar, bukan tujuannya buat makar, ya. Makar itu cuma sesuatu yang mungkin jadi logis buat pikiran dia ketika ya itu memang harus terjadi revolusi, harus terjadi perjuangan yang luar biasa yang mengakibatkan jatuhnya kekuasaannya secara langsung. Nah, itu begitu. Tapi tetap tujuan utamanya bukan kekuasaan. Inilah hebatnya. Dakwah Islam orientasinya bukan kekuasaan. Dakwah Islam orientasinya adalah menyadarkan penguasa, membuat mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Apa yang mereka lakukan adalah kekeliruan besar. Mereka harus sadar, mereka harus ikuti apa yang ada pada apa namanya orang yang mengajak kepada mereka kebaikan. Kan pada akhirnya nanti kita akan lihat Fir'aun itu akhirnya mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi sudah belakangan, sudah mereka dia akan tenggelam, nah, baru dia akhirnya mengakui itu semua. Tapi sebetulnya itu sudah ada pengakuan itu di hatinya saat dialog dengan Nabi Musa dia sudah kalah. Tapi dia mencoba menunjukkan dia punya kuasa. Dikatakan Musa itu adalah sihir dan dia merasa yakin dia punya tukang sihir yang hebat-hebat, yang banyak, yang pasti akan bisa mengalahkan tukang sihir, mengalahkan sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam benak dia apa yang dibuat oleh Nabi Musa itu adalah sihir. Makanya dia bilang sampai berani dia bilang gini, ayo kita buat perjanjian antara kami dan kamu, bikin tanggal mainnya, kapan kita kumpulkan, engkau keluarkan sihirmu, aku akan bawa tukang sihirku. Kita beradu. Nah, itu begitu. Itu sampai berani mengatakan gitu Firaun ini. Ya. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan, bikin apa namanya perjanjian, bikin waktu, ayo tentukan waktu kapan, yang waktu itu la nukhlifuhu nahnu. Kami kata Firaun nggak akan mengingkarinya. Tanggal mainnya kapan? Kami akan datang, kata Firaun. Ya, wala anta, engkau juga tidak boleh mengingkari perjanjian ini. Kalau kita sudah tukar tanggalnya, ayo kamu datang, kami datang dengan tukang sihir kami. Makanan suap di tempat tengah, apa ngomongnya gitu, makanan suap, makanan yang bukan makanan maksud saya, tempat. Makan itu artinya tempat ya. Di tempat yang netral. Ya, kalau di rumahmu mungkin sihirmu jadi jago. Kalau di istanaku mungkin kamu akan merasa kalah dengan di sana. Ayo di tempat yang netral. Boleh kita kumpul. Akhirnya di situ ya itu qala Nabi Musa menjawab di ayat 59, mau'idukum yaumuz zinah. Titik atau tempat pertemuan itu kapan? Ayo di hari besar kata Nabi Musa. Di hari istimewa, hari raya. Zina itu hari istimewa, hari indah. Yaitu hari raya. Ketika orang pada kumpul semua. Wal yuhsyaran nas duha. Di mana manusia pagi-pagi duha itu kumpul semuanya. Ya. Kumpul semua, dikumpulkan pada hari itu. Ya. Qala Musa mau'iduna lil ijtima' yaumal id wa an yajtami'an nasu duha dzalikan nahar. Bahwa kata Nabi Musa seolah-olah jawabannya adalah kami menginginkan waktu itu adalah waktu ketika berkumpulnya manusia di hari Id. Dan ketika itu manusia berkumpul di pagi hari, di waktu duha, matahari sudah mulai agak naik sedikit, sudah pada bangun semua. Sampai siang. Jadi Nabi Musa pengennya tuh, kalau pengen ayo ketemu, sekalian kumpulin orang semua. Orang lagi pada kumpul, kita beradu argumen, kita beradu sihir. Itu begitu kalau dia katakan sihir, ayo kita adu sihir di saat itu. Itu Nabi Musa sampai berani menjawab itu karena Firaun itu sebetulnya tidak menantang dengan benar. Dia menantang karena untuk menutupi malunya, menutupi ketakutannya tadi. Tapi supaya dia kelihatannya besar, saya juga bisa, saya juga mau. Ayo kita bikin berjanji, kita uh, ketemu. Jadi semacam bikin tantangan. Ayo, itu begitu. Saya kira itu, ini sampai ayat 59 secara nggak langsung sampai di sana.
Baik, amin amin ya Rabb. Lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhaharu minha wa ma batan. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari segala macam fitnah-fitnah kehidupan dunia yang dapat menyesatkan akidah dan keyakinan keimanan kami, baik yang nampak jelas maupun yang nampak samar-samar. Lindungi kami dan naungi kami dengan nilai-nilai kebenaran yang Engkau telah berikan kepada kami selama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.